Hi guys, this is Kaf Channel. It's reading time. Oke, kita lanjut. Teh Tukong kemarin sampai mana Konita? Mau naik layang-layang ya? Oke. 20. Oh, 20. halaman 20 ya? Oke, halaman 20 kita lanjut. Naikkan layang-layangnya, seru ayah Teh Tukong. Persis kalimat itu terdengar. Dua pemuda menarik tali layang-layang. Tali meregang kencang. Rrrt, layang-layang mulai bergetar. Dua pemuda berlarian. Teh Tukong mencengkram erat-erat pegangan dan wush, layang-layang besar itu mulai naik. Lantas sekejap terbang ke udara. Wih, Teh Tukong udah naik tuh nih. Hiya, hiya. Dua pemuda segera melepaskan tali pendek, membiarkan layang-layang terbang bebas, ditunggangi oleh Teh Tukong. Langit biru, awan putih, gunung-gunung berselimutkan salju di kejauhan. Wih, dia udah bisa naik. Kita mau nggak naik layang-layang? Mau? Oke. Mau naik layang-layang atau naik pesawat? Apa tuh? Naik pesawat. Ya, tapi kenapa dia? Layang-layang menukik tajam menghujam bumi. Teh Tukong terbanting jatuh, terguling di atas rumput tebal. Ayah dan tetangganya juga Urus dan Sartak berlarian mendekat. Wah, kok tidak apa-apa Teh Tukong? Urus menarik tubuh Teh Tukong, membantunya berdiri. Wajah Teh Tukong pucat pasi, belum menetes, tapi dia baik-baik saja. Tidak ada tulang yang patah. Dia bisa mendarat dengan baik saat terjatuh. Tidak masalah, semua orang pernah jatuh saat menunggang layang-layang untuk pertama kalinya, kata para tetangga membesarkan hatinya. Kasihan ya Teh Tukong Konita, jatuh. Tidak buruk juga, dia bisa bertahan 5 detik di udara. Urus dulu, terjungkal, bahkan sebelum layang-layangnya naik, seru yang lain. Woi, enak saja, itu bukan salahku, itu karena yang menarik talinya salah. Urus tidak terima, anggota suku tertawa. Layang-layang kembali ditegakkan, dua pemuda siap menarik talinya. Segera naik kembali Teh Tukong, ayahnya berseru memberi perintah. Teh Tukong menghela nafas, dia kembali menaiki punggung layang-layang. Terbangkan layang-layangnya, seru ayahnya. Sekali lagi, layang-layang besar itu diterbangkan. Teh Tukong menahan nafas mencengkram pegangan. Tapi sayang, kenapa nih? Ini kenapa dia? Nita, ini kenapa Teh Tukong, coba liatin. Jatuh lagi. Jatuh lagi, ya. Terus dia terluka enggak? Terluka enggak? Enggak. Oke. Tapi sayang, layang-layang yang ditunggangi Teh Tukong kembali jatuh 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga tidak terhitung jumlahnya. Hingga matahari mulai tinggi, hingga waktu ujian hari itu telah berakhir. Pakaiannya kotor oleh tanah dan rumput. Dia gagal total di hari pertama. Teh Tukong sedih nggak? Sedih? Ditemenin sama teman-temannya dia. Tidak apa Teh Tukong, semoga besok kau membuat kemajuan, hibur tetangganya. Kau yang paling pintar membaca bintang-bintang, menunggang kuda dan juga menangkap elang. Hanya soal waktu kau bisa menunggang layang-layang. Hibur yang lain tuh, sama teman-temannya dihibur. Itu suka ngehibur temen nggak? Suka. Suka. Siapa yang suka ngehibur Nita? Ya, dia teler. Kok kamu nggak dengar bunda? Kamu tidur tuh. Waduh, ayahnya marah nih kayaknya. Iya. Dengan tatapan dingin, ayahnya menyuruh Teh Tukong menaiki kuda. Saatnya pulang ke tenda. Hop, lantas kuda bergerak pergi. Ayo, kalian segera bekerja. Pastikan tidak ada ternak yang tersesat atau diserang hewan buas, kata ayah Teh Tukong. Kerumunan bubar, tetangga segera kembali beraktivitas.
Saat melintasi padang rumput, Tetukong mendongak. Lihatlah, di atas sana Orus dan Sartak menunggangi layang-layangnya. Juga ada beberapa layang-layang lain terbang berputar-putar di atas kerumunan hewan ternak. Terlihat hebat sekali. Setiap kali ada ternak yang terpisah, Orus akan menurunkan layang-layang. Tuh, ada ternaknya. Jadi mereka menggembala pakai apa katanya? Pakai layang? Layang apa? Kan ditanya nggak jawab. Layang-layang, suaranya pelan banget. Dia menggembala ternak pakai apa? Pakai layang-layang. Pakai layang-layang. Setiap kali ada ternak yang terpisah, Orus akan menurunkan layang-layang, menghalau. Udah ngantuk. Menghalau hewan agar kembali. Atau jika ada serigala yang hendak menerkam hewan ternak, Sartak di atas layang-layangnya akan menggunakan ketapel, mengusir serigala itu pergi. Ketapel itu apa? Oke. Ketapel itu untuk ngelempar batu, tapi dia pakai kayu yang ada karetnya. Emang kita nggak tahu ketapel kayak gimana? Enggak. Ya intinya buat ngelempar batu, tapi agak jauh ngelemparnya gitu. Di ketapel tuh pakai itu kayu, bentuknya kayak huruf Y. Ya udah gitu, ada karetnya. Udah gitu tarik karetnya, gitu bisa mukul orang pakai, atau bisa lempar orang pakai batu tapi jauh gitu. Dia pakai ketapel nih, mengusir serigala itu pergi sambil berdiri gagah di atas layang-layangnya. Nih dia. Aduh kasihan. Terus ibunya bilang, "Bagaimana ujianmu, Nak?" tanya ibu Tetukong setiba di tenda mereka. "Buruk, Bu." Tetukong menunduk. Dia bahkan tidak bisa bertahan lebih dari 10 detik di udara. Buruk sekali untuk anak kepala suku, seru ayah Tetukong yang terlihat kesal. "Tidak apa, Nak, besok-besok kau akan bisa." Ibu Tetukong memegang lengan anaknya lembut. "Kau mau makan? Perutmu pasti kosong setelah ujian sepanjang hari itu." Waduh. Ayahnya kalau kata Kanita baik apa enggak? Hah? Baik ayahnya. Tapi ternyata masalahnya esok harinya. Esok harinya. Juga esok lusanya. Dan hari-hari berikutnya juga nih. Hingga seminggu penuh Tetukong tidak pernah berhasil melewati ujian tersebut. Kasihan dia, lihat. Tetukong. Ya. Jangan tutupin. Langsung dimarah sama ayahnya. "Apa masalahmu? Kenapa kau selalu gagal?" seru ayahnya yang amat. Bacaannya di baju ini. Iya, bacaannya di baju ya. "Apa masalahmu? Kenapa kau selalu gagal?" seru ayahnya yang Oke, yang amat kecewa pada hari ke-7. Tidak pernah ada di keluarga kita yang gagal hingga hari ke-7. Tetukong hanya bisa menunduk. Tetukong sabar ya. Semangat Tetukong, semangat. Sedih dia. Akhirnya dia bersedih di depan apa ini? Apa ini namanya? Api unggun. Kok taunya api unggun? Do you know what is api unggun in English? Fire. Bonfire. Malam itu Tetukong duduk melamun di dekat api unggun, menatap bintang gemintang. Ia sedang sedih. Ia telah membuat ayahnya kecewa dan malu. "Tidak apa, Tetukong, hanya soal waktu. Kau akan bisa menunggangi layang-layang." Ibunya kembali memeluk lengan anak sulungnya. Tetukong hanya terdiam. Ibunya lembut ya. Kalau bunda lembut gak? Bunda lembut gak? Ya lembut juga. Nah, terus kata temennya, "Kenapa kau selalu jatuh, kawan?" Orus bertanya hari berikutnya. Dia sedang bersiap menaiki layang-layang. "Kau lihat, mudah sekali menunggangnya." Orus melompat ke atas layang-layang. Dua pemuda menarik talinya. Layang-layang itu terbang ke udara. "Jaga keseimbanganmu, hanya itu kuncinya," teriak Orus. Yang terbang 10 meter di atas padang rumput. Tetukong mendongak, diam. Oke, next. "Aku sudah mengajarimu berkali-kali, kawan.
Jika layang-layang oleng ke kiri, tarik sisi kirinya. Jika oleng ke kanan, tarik sisi kanannya. Gunakan kakimu sebagai penyeimbang. Giliran Sartak yang memberitahu sambil lompat ke atas layang-layang besar miliknya. Sekejap, wush, layang-layang itu telah terbang tinggi. Tetukong hanya diam. Dia sudah mencoba semua saran Orus dan Sartak, tapi tetap gagal. Ya. Hiya, 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 seru Orus di atas sana. Hiya, 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 balas Sartak. Mereka berdua bersama pemuda lainnya sedang menggiring ribuan sapi agar berkumpul. Karena Tetukong tidak bisa menunggang layang-layang, dia hanya bisa menonton kesibukan menggembala hewan ternak. Dia cuma duduk doang ya, Kon. Nah, ini percakapan ayah sama ibunya nih. Aduh, bikin Tetukongnya, aduh, katanya gitu ya. Oke. Bagaimana dia besok menjadi kepala suku jika dia tidak bisa menunggang layang-layang? Terdengar kalimat ayahnya terdengar lamat-lamat. Tidak masalah, bukan? Dia pintar membaca bintang gemintang, pandai menulis, menguasai teknik pengobatan. Dia tidak harus menjadi penunggang layang-layang. Suara ibunya juga terdengar lamat-lamat. Saat itu pukul 11 malam, ketika Tetukong terlihat sudah lelap. Kedua orang tuanya membicarakan soal itu. Suku ini adalah penguasa angin, sang penunggang layang-layang. Jika dia tidak bisa melakukannya, dia tidak akan pernah menjadi kepala suku. Intonasi suara ayahnya terdengar meninggi. Tetukong meraih bantal, berusaha menutup telinga. Dia tidak mau mendengar orang tuanya bertengkar karena dirinya. Kasiannya Tetukong. Oke, nah akhirnya Tetukong sama teman-temannya lagi nih, kumpul lagi. Ini sangat mengherankan. Dulu Sartak berkata pelan, "Kau adalah anak terpintar di suku ini. Bagaimana mungkin kau tidak bisa menunggang layang-layang?" Orus mengangguk-angguk. Mereka bertiga sedang duduk menatap matahari tenggelam di kaki barat langit, di balik pegunungan berlapis salju. Bahkan Orus yang paling bodoh saja bisa, kata Sartak lagi. Oh, ini ada kata bodohnya. Mungkin kan kita ngikutin ini ya, bodoh. Jangan ikutin kata-kata bodohnya ya. Oi, enak saja kau bilang. Dulu dia didorong-dorong. Orus berseru. Tidak terima dia. Oh my god, ini kenapa nggak fokus ya? Oi. Oke. Oh my god ya. Oke. Mendorong punggung temannya. Oke. Sartak terguling di atas rumput tertawa. Tetukong ikut tertawa kecil. Guling-guling dia. Ya, oke. Fokus lagi. Is it enough? Udah? No? Oke. Kita lanjut lagi. Aku mungkin tidak akan pernah bisa, kata Tetukong setelah tawa mereka reda. Tapi kenapa Tetukong? Orus bertanya penasaran. Karena Tetukong diam sejenak, menghela nafas. Aku takut ketinggian. Astaga, anak kepala suku penguasa angin takut ketinggian. Katanya langsung melotot. Oh, langsung melotot ya. Mata Sartak dan Orus terbelalak. Iya, langsung melotot. How do you know? Kok dia Nita tahu itu melotot ya? Itu Iya, mengecut. tadi Nita kelihatan melotot. Oh iya, melotot gitu. Mata Orus dan Sartak terbelalak. Hah? Apa? Itu mengejutkan sekali. Tetukong mengangguk pelan. Setiap kali layang-layang naik dan aku berada di udara, kakiku terasa bergetar, jemariku gemetar, jantungku berdetak kencang. Aku tahu cara menunggangi layang-layang, tapi takut ketinggian. Itu yang membuatku jatuh. Lah, makanya apa? Oi, harus menepuk dahi pelan. Malang sekali nasibmu. Pantas saja kau selama ini tidak pernah bisa terbang lama. Kau ternyata takut ketinggian. Tetukong menatap langit yang merah. Sebentar lagi bola matahari hilang. Orus dan Sartak menatap prihatin sahabat baiknya itu. Takut ketinggian adalah situasi yang rumit. Bulan demi bulan terus berganti. Sudah setahun sejak hari ulang tahun ke-12 Tetukong. Seluruh penduduk
Suku telah mengetahui bahwa ternyata Tetukong takut ketinggian. Ayahnya menyerah, menghentikan proses ujian. Lupakan saja, anak itu tidak akan pernah menjadi penunggang layang-layang, dengus ayahnya kesal. Ada hal penting lainnya yang harus dia tangani. Kasihan ya. Kayak lagu Linkin Park, tau gak Nita? Tahu. Gimana? Kasih tauin dong. Oke, nanti ya udah kasih tahu. Ada lagu Linkin Park tentang ayahnya yang gak suka sama vokalisnya itulah. Oke. Musim kemarau panjang tiba di padang penggembalaan. Warna hijau segar rumput berubah menjadi kuning dan buram. Tiap minggu situasi semakin buruk. Ribuan hewan ternak kekurangan sumber makanan. Tubuh sapi-sapi mulai kurus. Produksi susu berkurang drastis. Suku mereka harus segera pindah ke tepian dekat pegunungan bersalju. Atau hewan ternak bisa mati kelaparan. Aduh, kurus-kurus ngeliatin. Weh. Pada pergi nih. Rombongan pengangkut barang-barang mulai bergerak. Tenda telah dilipat, perlengkapan dinaikkan ke atas gerobak ditarik oleh kuda. Panjang sekali rombongan mereka berbaris rapi di depan sana dengan menunggangi layang-layang Orus Sartak. Oh my god. Dan pemuda lainnya menggiring sapi menuju utara. Sementara itu, Tetukong mengurus perlengkapan. Komen, like, dan subscribe ya guys.